نتوسل بالحبابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية. Aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya, akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa khassasahu bi amri asrarihi, yakni menentukan ia Allah akan hambanya untuk membawakan segala rahasia. Wa jazabahu minhu ilaihi bi sabiqil inayah, dan ya Allah juga yang menghampirkan akan hambanya daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Yani aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi sabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu daripada jalan yang nurani, yaitu daripada amal yang salih. Wa ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasan As-Sama Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktiqadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Sebenarnya kita berkumpul ini pun sudah rahmatnya. Jikalau bukan rahmatnya kita tidak akan bisa berkumpul di dalam melaksanakan ibadah ini. Alhamdulillah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah manasa puasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatir Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya Syekh Saman radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilm dan kepada orang yang alim. Jadi orang yang menuntut ilmu, talib, kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Semua ilmu itu bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Kalau ingin mengetahui masalah ilmu, fadilat ilmu dan lain-lainnya itu di Kitabul Ilmi, di Ihya pun ada. Tapi yang dimaksud daripada talibul ilmi di sini, daripada Syekh Saman kasih sayang kepada orang talibul ilmi, karena orang yang mendapatkan ilmu ini yaitu ilmu yang dimaksud di sini itu ilmu lati yurithul khasyah, ilmu yang mewariskan akan takut kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan innama yakhsyallah min ibadihil ulama, bukan yakhafa. Jadi kalimat Quran itu yakhsya, bukan yakhafa. Jadi beda. Jadi yang sebenar-benar takut akan Allah Ta'ala itu hanya ulama. Tapi kalimat takut itu bukan yakhafa bunyinya di dalam Al-Quran. Karena yakhsya itu, contohnya masalah seorang maling ingin berbuat maling, begitu melihat ada masalah tuan guru, lalunya takut, subhanallah aku jaga marah jamaah,
mengerja mencuntan. Nah kalau ya khofa itu masalah seseorang ingin mencuntan lalu melihat polisi, takut dengan polisi. Jadi karena polisi itu mempunyai kekuatan ingin menangkap dan memenjarakan. Tapi kalau tuan guru sebenarnya tidak ada kekuatan untuk menangkap dan memenjarakan, tetapi karena haibahnya seorang tuan guru yang mempunyai ilmu, begitu jugalah ulama di sini, yaitu orang yang mengetahui akan wibawa haibah kebesaran Allah Taala. Makanya itu di sini talibul ilm, yaitu al-ilmun nafi allati yurithul khasyah. Karena istinbatnya diambil daripada Al-Quran, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Jadi inilah Syekh Seman kasih sayang kepada orang yang talibul ilm. Jadi ilmu itu semua bermanfaat, sekalipun ilmu dunia itu semua bermanfaat. Tapi manfaatnya hanya di dunia. Yang dimaksud di sini ialah ilmu yang bermanfaat nantinya di akhirat, yaitu ilmu allati yurithul khasyah. Dan kasih sayang juga Syekh Seman itu kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, daripada orang yang alim dan orang yang soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya. Lagi pula ia mengakalkan musyahadatul wujud, muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia rotib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia baca ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai 1/4 hari maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia Syekh Saman radhiyallahu an membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada ladzatid dunya hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya, yakni sebelum balighnya. Syahdan adalah halnya Tuan Sayyidi Syekh Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Jadi maksud uzlah di sini Al-Imam Syafi'i dengan Sufyan ibnu Uyainah itu uzlah daripada bercampur manusia di dalam berbuat maksiat atau yang tidak malayani, tidak ada manfaatnya. Apabila di dalam berkumpul dengan manusia di dalam berbuat amal ibadah, itu juga yang dimaksud. Jadi itu ya khalwat di sini kalau bang artinya turun sembahyang berjamaah ada lagi, nah itu salah pahamannya. Jadi kalau pahaman dari Imam Syafi'i dan Sufyan ibnu Uyainah itu kita bercampur dengan manusia di dalam berbuat amal ibadah. Tapi kalau yang ada mungkarnya atau ada yang maksiat itu dijauhi. Tetapi kalau sebagian ahli sufi seperti Sufyan ibnu Tsauri itu khalwat sama sekali, karena dia merasa dirinya bedalah ada pimpinan dipimpin oleh gurunya, sehingga khalwat sama sekali. Sembahyang berjamaah pun tidak, karena ada gurunya yang mimpin. Seperti Syekh Abdul Wahab Syarani itu beberapa tahun disuruh khalwat, setelah suruh khalwat disuruh keluar lagi. Nah, jadi itu ada syekhnya. Maka di sini di zamannya karena dilihat ada munkar-munkar yang mana di situ bertentangan dengan syariat, maka itu dilarang. Dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi. Nah, ini kan ke Baqi ini kan keluar ziarah, bukan uzlah. Artinya kalau uzlah sama sekali itu dalam rumah kamarnya, seperti Sayyid Amin Qutbi itu selama 12 tahun khalwat uzlah aja, tidak ada keluar, ada keluar tapi tanpa diketahui orang. Dari tahun 72-an sampai tahun wafat beliau tahun 84 itu Sayyid Amin Qutbi itu khalwat sama sekali, karena kalau sering keluar menghadap masyarakat itu menjadi fitnah. Jadi khalwat dan uzlah itu lebih afdal kepada sini.
dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjid pada tiap-tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan ada halnya radhiyallahu an ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tariqat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Sayyidi Syekh Muhammad Saman dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah itu kepada Tuan Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Sayyidi Syekh Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Sayyidi Syekh Muhammad Saman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga dari datang kepadanya perintah dari Hadratul Rasul untuk menyuruh menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar khabar tentang Tuan Sayyidi Muhammad Saman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tariqat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan lagi kata Tuan Sayyidi Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengagalkan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia, yaitu Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajur ummata sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut. Dan lagi wasiat Tuan Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakkan akan zikrullah wuduwa wa asya qiyama wa quda wa ala junubikum, dan menazimkan musyahadah wahdatil af'al dan wahdatus sifat dan wahdatil zat dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada perkataan Tuan Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, barang siapa mengambil tariqat kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa majzub di dalam dunia ini. Dan jika tiada didapatnya rasa mazhub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya sekalipun waktu hendak sakaratil maut. Lagi pula diluaskan oleh Allah akan rezekinya yang halal itu dengan nampak dan mujarrab. Dan setengah daripada perkataan Tuan Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waliullah selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, barang siapa makan makanan kami maka masuklah ia ke dalam surga, dan barang siapa masuk ke dalam rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Jadi ciri orang cinta kepada orang aulia itu mau beelang, kemudian dapat makan makanan, karena cinta itulah sebenarnya yang menjadikan cinta itu daripada rahmat Allah Ta'ala juga yang diberikannya kepada orang yang kehendakinya, sehingga itu menjadi orang ahli surga. Di dalam hadis fi Riyadhis Shalihin an Abi Sadri an daripada riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, surga itu berkata, aku di dalam tempatku ini, kata surga, orang-orang yang minal masakin wadzalimin, daripada orang yang dizalim, orang-orang yang hina, orang-orang ahli ibadah dan lain-lain. Sementara neraka itu ditempati oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, seperti katakanlah orang-orang zalim yang suka menzalim orang. Lalu kenyataannya di dunia ini daripada
perkataan antara berdialognya antara surga dengan neraka itu daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri itu, yaitu di dunia inilah cirinya orang itu apabila memang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ia selalu di dalam perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ciri orang yang akan menghuni api neraka yaitu orang yang sombong, takabur dan lain-lain, dan seorang pejabat yang korupsi orang dan lain-lain itu. Maka kita zaman sekarang ini nampak itu kan orang-orang yang berkuasa itu zalimnya itu. Itulah ciri orang yang tidak dapat rahmat. Sebaliknya, di dunia ini kita akan melihat orang-orang yang akan mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mencayakan waliullah, seperti kita berkumpul beribadah begini, semuanya itu rahmat daripada Allah taala yang menunjukkan akan menghuni daripada surga, insyaallah berkat Rasulullah auliya salih. Kiranya cukuplah di dalam mukhtasar ini bagi orang yang mentasdiqkan akan dia. Syahdan. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah itu dua syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, sekali-kali tiada syak atau ragu padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewalian jikalau ada pekerjaan itu bertentangan pada zahirnya sekalipun, janganlah mungkir i'tiqad kita kepadanya. Dan jikalau dua syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Nah, ini suatu ujian yang mana pernah ulun lihat itu kan ada hadis Nabi, man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu, itu satu riwayat li ghaniyyin shalihin. Jadi seperempat imannya itu hilang karena tawadu kepada orang, walaupun itu orang saleh tapi karena hartanya. Jadi kita cinta kepada orang saleh itu benar-benar karena kesolehannya, karena ilmunya dan lain-lainnya yang sisi agama, bukan karena kalau inilah ujian bagi kita, kalaunya ada orang soleh, orang besar tapinya sugih. Nah, cintanya itu karena kesugihannya itu mengharapkan akan kemurahannya, ini suka bagi-bagi duit apa, karena itu termasuk di dalam tidak akan mendapatkan karamat daripada seorang wali itu. Mudah-mudahan kita benar-benar cinta orang soleh itu karena kesolehannya, bukan karena hartanya. Syahdan adalah Tuhan saya di saya Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratin Nabi SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 daripada hijratin Nabi SAW hari Arba' Dzulhijjatil Mubarakah, dan dimakamkan berhampiran dengan pakuran segala istri Rasulullah SAW. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuhan saya di saya Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil lembar sedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuhan Sayyidina Muhammad SAW, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rizkinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunia wal akhirah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, pada malam ini mudah-mudahan kita dengan berkat sahibul maulid Al-Habib Ali Sahibul Maulid, kemudian Syekh Saman Al-Madani, di dalam hauli ini kita dipanjangkan umur, sehat walafiat. Di dalam keadaan masa sekarang ini kita agak sulit berkumpul-kumpul, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul beribadah bersama. Maka dengan itu kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya diluaskannya oleh Allah rizki kita yang halal, diselamatkannya kita di dunia dan akhirat, dan selalu dirahmatinya, sehingga kita bisa beribadah baik berkumpul atau sendiri tanpa ada halangan-halangan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.